Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joshunika, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang berhasil membongkar praktik penyelundupan ratusan ribu ekor benih lobster ilegal senilai 38,3 miliar. Sebanyak 42 peserta dari berbagai satuan di jajaran Polri mengikuti pelatihan fotografi yang digelar oleh Kompas Institut bekerjasama dengan Humas Polri. Kaops Madagoraya mengunjungi pondok pesantren Tahfiz Quran Yayasan Wakaf Amanatul Ummah di Dusun Taman JK, Kecamatan Poso Pesisir pada Kamis pagi. Di informasi pertama pemirsa, Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang berhasil membongkar praktek penyelundupan ratusan ribu ekor benih lobster ilegal senilai 38,3 miliar. Polisi telah menetapkan 6 tersangka dalam kasus ini. Sebelumnya, Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta menerima laporan pengiriman benih lobster sebanyak 10 koper yang berisi 321.990 ekor yang akan dikirim ke Batam tanpa izin di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta. Selanjutnya, Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta bekerja sama dengan Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau untuk melakukan pengembangan terhadap para pelaku di Jakarta dan berhasil mengamankan 6 orang tersangka. Dari hasil pengungkapan tersebut, Polri berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara senilai puluhan miliar rupiah, yang sebelumnya negara mengalami kerugian mencapai 38,8 miliar rupiah. Dari 710.770 benih lobster ini, maka negara bisa kita selamatkan dari potensi kerugian 38 miliar rupiah. Dengan nilai ekonomis harga satu benih lobster kurang lebih 54.000, sehingga kemudian kebocoran-kebocoran uang yang seharusnya bisa kita amankan, kita selamatkan ini kita cegah dan tidak kemudian lewat atau lolos ke luar negeri. Dengan jumlah estimasi perkiraan 710.000 ini, 710.000 ekor ini adalah 38 miliar 381.580 juta rupiah. Kemudian untuk persangkaan pasal kepada para tersangka ini ada beberapa undang-undang yang kita kenakan. Pertama tentu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Kemudian di sini ada juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Kemudian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dengan ancaman hukuman paling maksimal adalah 8 tahun dan denda 1,5 miliar rupiah. Tentu, Polri mendapatkan apresiasi dari pemerintah atas pengungkapan kasus ini, sebab peredaran hewan ikan dan tumbuhan secara ilegal marak terjadi. Dalam keterangan tertulis, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto mengimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama melindungi dan menjaga kelestarian hewan dari kepunahan. Tentunya kami dari karantina memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polresta Kota Bandara Soekarno-Hatta atas pencapaian penggagalan yang setelah berkali-kali. Tentunya ini dengan adanya sinergisitas dan kolaborasi instansi, kami sangat mengharapkan bahwa kasus seperti ini memang harus segera kita atasi, karena kita tahu bahwa kami yang ada di karantina bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019, yaitu
mencegah masuk keluarnya hewan ikan tumbuhan. Tentu juga kami menjaga keamanan hayati hewani yang ada di Republik ini yang tanpa dilengkapi sertifikat karantina. Artinya apabila media pembawa yang dapat membawakan penyakit khususnya dari ikan seperti ini apabila keluar dari Indonesia tanpa disertai sertifikat karantina, tentunya juga ini berdampak bisa hilangnya plasma nutfa kita, yang tentu ini sama-sama dengan kerjasama, kolaborasi dan sinergisitas antar instansi kita sama-sama menjaga kekayaan hayati yang ada di Republik Indonesia ini. Tim Liputan Polri TV. Lalu bagaimana jajaran Polresta Bandara Soekarno-Hatta Tangerang berhasil membongkar praktik penyelundupan ratusan ribu ekor benih lobster ilegal senilai 38,3 miliar rupiah ini? Kita akan berbincang bersama dengan Kanit 4 Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Ibtu Agung Pujianto. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Baik Bapak, bisa dijelaskan bagaimana awal pengungkapan kasus ini Pak? Baik, kami jelaskan bahwa terkait pengungkapan kasus penggagalan benih lobster ini berawal dari laporan masyarakat bahwa di tanggal 5 Juli itu ditemukan ada 6 palet kayu yang berisi koper, di mana di dalam koper itu sudah ada benih lobster. Setelah itu kami lakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan diketahui bahwa 6 peti kayu atau 6 koper benih lobster ini diberangkatkan atau diselundupkan oleh 4 tersangka. Kemudian dari benih lobster ini sebagian ada yang kami sisihkan sebagai barang bukti dan sisanya kami lakukan pelepas liaran di pantai Carita Serang. Demikian, Pak. Baik Bapak, dari penyidikan barang bukti apa saja yang berhasil diamankan Pak? Kalau untuk barang bukti yang sudah kami lakukan penyitaan antara lain 6 palet kayu, kemudian 6 buah koper, kemudian 329 kantong plastik, kemudian ada kendaraan Grand Max 1 unit, kemudian ada 4 unit handphone. Demikian, Pak. Baik Pak, apa peran dari masing-masing tersangka Pak? Baik. Untuk peran masing-masing tersangka, yang pertama inisial SN itu perannya adalah selaku dia petugas X-ray di Kargo Bandara Soekarno-Hatta, di mana tugasnya nanti setelah peti kayu ini melalui X-ray, seharusnya adalah dilarang untuk berangkat, namun karena sudah dikondisikan oleh tersangka SN sehingga nanti akan dilakukan checklist bahwa barang ini layak terbang. Kemudian tersangka yang kedua itu inisial F, sama dia juga selaku petugas X-ray, perannya sama dengan yang tersangka yang SF yang tadi saya jelaskan. Kemudian untuk tersangka yang berikutnya inisial RZ dan inisial A, itu perannya melakukan packing. Jadi benih lobster ini sebelum dibawa ke Kargo Bandara Suta itu di packing menggunakan peti kayu, kemudian juga kopernya di wrapping, baru diantar ke salah satu ekspedisi di daerah Jakarta Selatan, selanjutnya dibawa ke Kargo Bandara Soekarno-Hatta. Di samping itu kita juga ada beberapa tersangka yang sudah kami tetapkan sebagai DPO, ada 6 orang. Adapun perannya yang pertama yaitu melakukan packing, kemudian mengurus SMU, kemudian melakukan monitoring pengiriman benih lobster itu, baik dalam perjalanan dari tempat melakukan packing sampai ke
Kargo Bandara Soekarno-Hatta. Demikian. Baik Pak, dari kasus ini berapa potensi kerugian negara Pak? Baik, dari jumlah lobster itu jumlahnya sekitar 770.000 dan apabila dikonversikan dengan per ekornya itu sekitar harga 54.000. Jadi potensi kerugian negara itu kurang lebih sekitar 38 miliar. Demikian, Mbak. Baik Pak, dapat sampaikan pesan kepada pemirsa Polri TV yang ada di rumah Pak. Baik, untuk pesan-pesannya adapun bagi masyarakat yang akan melakukan pengiriman baik itu berupa ikan, hewan, dan tumbuhan agar melakukan pengurusan dokumen di instansi terkait, yaitu di Balai Karantina Kesehatan, di Balai Karantina Ikan, Hewan, dan Tumbuhan Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian setelah mendapatkan dokumen tersebut bisa dilampirkan untuk pengiriman berupa hewan, ikan, dan tumbuhan. Dan kami juga berharap kepada masyarakat apabila mengetahui informasi adanya penyelundupan benih lobster ataupun yang lainnya agar dapat disampaikan atau dilaporkan ke pihak kepolisian. Demikian, Mbak. Ya, terima kasih Kanit 4 Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta Ibtu Agung Pujianto telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat sore dan salam presisi. Presisi. Ya pemirsa, sebanyak 42 peserta dari berbagai satuan di jajaran Polri mengikuti pelatihan fotografi yang digelar oleh Kompas Institute bekerjasama dengan Humas Polri. Pelatihan yang berlangsung selama 5 hari ini resmi ditutup pada Jumat 25 Juli 2025 di gedung redaksi harian Kompas Jakarta. Pelatihan ini untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM Humas Polri dalam menghadapi tantangan komunikasi digital. Materi yang diberikan meliputi teknik fotografi jurnalistik, penulisan caption, strategi komunikasi media sosial, hingga simulasi peliputan lapangan. Peserta juga melakukan kunjungan ke unit-unit usaha media Kompas Group untuk dapat memberikan pengalaman baru bagi para Bithumas Polda jajaran agar mengetahui alur kerja sebuah media jurnalistik. Dalam kesempatan ini, Penata Kehumasan TK2 Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Raden RS Erlangga, mengatakan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para personil Bithumas Polda jajaran agar bisa menghadapi tantangan komunikasi dan informasi di era digital ini. Pelatihan ini merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkompeten dalam menghadapi tantangan di masa depan. Pelatihan ini adalah bagian dari implementasi berbagai peraturan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan berbagai kebijakan lainnya yang mendasari kegiatan ini. Pelatihan ini telah menjadi wadah untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan personil dalam menjalankan tugas-tugas sebagai pelaksana teknis kehumasan. Para peserta yang berasal dari seluruh Indonesia, baik dari di Divisi Humas Polri, Brimob Polri, Baharkam Polri, dan Polda jajaran telah mendapatkan ilmu serta pengetahuan dan pengalaman berharga di berbagai bidang, seperti teknik fotografi jurnalistik, teknik menulis caption, simulasi peliputan foto jurnalistik, strategi komunikasi di media sosial, cara membuat konten visual, cara menangani krisis dan respon di media sosial. Saya percaya pelatihan ini memberikan kontribusi nyata dalam berbagai bidang termasuk peningkatan kualitas dokumentasi, pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan profesionalisme personil. Dari Jakarta, Jelang Baskara Sugeng Priyatno, Polri TV.
Pemirsa, beralih ke informasi berikutnya. Polres Gresik berhasil mengamankan seorang pria berinisial D berusia 32 tahun. Pelaku diduga terlibat pencobaan mencuri di gudang kompleks pergudangan Kebomas dan melakukan penculikan terhadap kedua pekerja yang tinggal di dekat gudang tersebut pada Sabtu malam. Dua pekerja di Gresik, Jawa Timur diculik oleh kelompok pencuri. Satu pekerja berhasil melarikan diri dan satu pekerja lainnya ditemukan di Sampang, Madura. Kedua pekerja berinisial TK berusia 27 tahun dan FMA. Korban mengalami luka memar diduga akibat penganiayaan. Tersangka berinisial D sengaja segera dibawa ke Mapolres Gresik untuk proses penyidikan lebih lanjut. Saat ini terdapat 3 orang tersangka lainnya yang masih berstatus daftar pencarian orang. Mereka merupakan spesialis kasus pencobaan pencurian di kawasan pergudangan. Dan dari hasil pemeriksaan, para pelaku sudah melakukan tindakan pencurian sebanyak 5 kali dan 2 kali di kota Surabaya dan 3 kali di Kabupaten Gresik. Para pelaku sempat meminta uang tebusan sebesar 25 juta rupiah kepada keluarga korban. Hingga saat ini Polres Gresik telah membentuk tim untuk mencari para pelaku lainnya. Sementara itu, pemirsa, Subdit Kejahatan dan Kekerasan atau Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulteng kembali meringkus seorang residivis kasus pencurian sepeda motor atau curanmor. Pelaku mengaku telah membongkar 21 rumah. Pelaku telah beraksi di 43 TKP, bahkan ia mengaku ada 21 TKP pembongkaran rumah. Dari hasil pengungkapan, tersangka berinisial EL merupakan residivis kasus curanmor. Ia diamankan setelah melakukan pencurian 1 unit sepeda motor di kawasan Jalan Dupa, Kecamatan Matikulore, Kota Palu. Baik, kami informasikan tim Resmob Ditreskrimum Polda Sulawesi Tengah kembali melakukan penangkapan seorang laki-laki inisial EL usia 27 tahun, alamat hunian sementara atau Huntara, Kelurahan Mamburu, Palu pada hari Senin 21 Juli 2025. Ia ditangkap dalam kasus dugaan pencurian sepeda motor yang terjadi pada tanggal 29 Juni 2025 di Jalan Dupa Indah, Kelurahan Layana Indah, Kecamatan Mantikulore, Palu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, bahwasanya tersangka adalah seorang residivis yang telah melakukan pencurian sepeda motor dan kasus curat lainnya sebanyak 67 tempat kejadian perkara, terdiri dari 43 TKP pencurian sepeda motor dan 21 TKP pencurian rumah dengan cara membongkar atau membobol rumah. Saat ini tim Resmob Polda Sulawesi Tengah sedang melakukan pengembangan untuk melakukan atau mencari barang bukti yang diambil atau yang dicuri oleh saudara EL. Berikut pengembangan apabila ada tersangka lainnya. Untuk informasi selanjutnya akan diinformasikan kembali. Demikian, terima kasih. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.